terkait dengan adanya sengketa. Bila mana ada dua belah pihak yang bersengketa antara penggugat dan tergugat, maka dalam pemeriksaan dan mengadili tersebut hakim akan mengeluarkan putusan. Kalau sengketa, putusan. Selain putusan juga ada proses pengadilan yang disebut dengan penetapan. Nah, bedanya apa? Kalau putusan tadi ada dua belah pihak yang bersengketa, tapi kalau penetapan itu hanya satu pihak. Hal ini didasarkan karena adanya permohonan. Jadi kalau adanya permohonan itu nanti hasilnya, produknya adalah berupa suatu penetapan. Sedangkan kalau gugatan, produknya atau hasilnya adalah berupa putusan. Nah, dalam hal bentuk dan isi putusan dalam gugat pasal 184 ayat 1, putusan hakim itu harus berisi. Yang pertama adalah putusan singkat terkait dengan gugatan dan jawaban. Jadi dalam putusan tersebut itu uraian daripada dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam bentuk gugatan maupun jawaban yang disampaikan oleh tergugat itu harus dimuat dalam putusan tersebut. Terus putusan hakim yang kedua haruslah berisi mengenai dasar atau alasan-alasan yang menjadi dasar putusan. Jadi dasarnya apa? Termasuk dasar-dasar daripada dasar hukumnya. Nah, gugatannya itu kan jelas ada dua dalam hukum perdata. Yang pertama adalah mengenai gugatan buat prestasi, dan yang kedua adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dua jenis gugatan dalam hukum perdata. Nah, apakah perbuatan tersebut memang memenuhi unsur daripada PMH, perbuatan melawan hukum, ataukah tidak? Loro lagi, Pak. Nah, itu. Jadi harus menguraikan mengenai dasar atau alasan-alasan yang menjadi dasar putusan. Terus putusan yang berikutnya adalah apakah mengenai nasihat daripada hakim. Nah, nasihat ini contohnya bila mana gugatan dinyatakan tidak diterima atau mediasi sudah dilakukan, itu juga harus diberikan dalam sebuah putusan. Bisa juga putusan dalam pokok perkara. Dalam putusan dalam pokok perkara ini adalah putusan yang merupakan inti daripada gugatan tersebut. Karena tidak semuanya perkara itu diadili pokok perkaranya. Terkait dengan adanya eksepsi kompetensi absolut maupun relatif, itu hakim tidak akan masuk ke dalam pokok perkara. Meskipun dalam gugatan ataupun jawaban itu sudah disampaikan oleh para pihak. Namun oleh majelis hakim, pokok perkara tersebut bisa saja tidak diperiksa atau tidak diadili. Ini terkait dengan kompetensi pengadilan. Nah, terus dalam putusan yang terakhir itu harus memuat apakah para pihak pada saat putusan tersebut dibacakan para pihak hadir ataukah tidak. Karena pada dasarnya agenda sidang dengan pembacaan putusan itu boleh saja atau sah-sah saja di antara para pihak tidak menghadiri bersih. Bisa saja pihak penggugat maupun tergugat. Nah, ketidakhadiran pada saat pembacaan putusan dalam sidang itu juga merupakan strategi daripada pihak yang bersengketa. Bisa saja karena dia nggak yakin bahwa dirinya nanti akan dikalahkan, maka tidak akan menghadiri bersih. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mengulur waktu. Ya, untuk mengulur waktu daripada batas upaya hukum banding. Karena bila mana putusan itu dibacakan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, katakanlah pada tanggal 10. Ya, nah, maka sejak tanggal 10 ini sudah dihitung jangka waktu terkait dengan pelaksanaan upaya hukum banding, yaitu 14 hari. Sehingga 10 plus 14 adalah 24. Tanggal 24 ini adalah batas akhir daripada pihak yang dikalahkan untuk melakukan upaya hukum banding. Karena dia hadir pada tanggal 10.